Hasil survei 2025 kemarin kita sisa 337 km. Nah, ini yang harus kita selesaikan dalam waktu 3 tahun ke depan. Downgrade itu ya. Downgrade itu karena apa? Karena efisiensi. Betul. Statusnya itu ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, ada jalan desa, dan lingkungan. Dan semuanya ketika jalan rusak yang diminta Jadi tersangkanya langsung dinas BSBK, padahal ada tusi masing-masing. Hari ini ya masalah kita, PR kita adalah penanganan jalan. Tapi bahwa perlu diingat juga Bupati kita ini, Pak Wabub kita ini dan seluruh jajarannya khususnya yang di PSBK ini baru PAK 2025 ini yang bisa merencanakan. Iya. Ya, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup fenomenal dibahas di jagat maya, utamanya di Facebookan, gitu kira-kira. Selamat datang Pak Ansori. Panjenengan dicari banyak orang. Ya. Urusan jalan begitu. Nah, karena tema kali ini terkait dengan jalan rusak di Bondoso. Ini sebenarnya soal anggaran, prioritas atau pengelolaannya begitu. Kira-kira itu yang akan kita obrolkan selama beberapa waktu ke depan. Ya. Juga kita kedatangan Ketua Komisi 3. Nah, Ketua Komisi 3. Ini kalau sama ini cukup kenal kita ya. Sangat kenal. Sering cangkruan begitu. Ini yang juga nanti akan bisa mensupport kita memberi informasi bagaimana sih sebenarnya kondisi anggaran dan sebagainya. Betul. Baik, monggo. Tapi ini yang perlu kita biar lebih tahu lah terlebih dahulu siapa saja sih narasumber kita ini kan. Ya, benar. Pertama ada Kadis BSBK apa PUPR, Pak? BSBK, Mas. Dulu kok sering PUPR gitu. Iya, dulu tahun 2022, sebelum 2022 itu kita PUPR. Nah, setelah ada SUTK tahun 2021, pelaksanaan tahun 2022, satu bidang kita pindah ke Cipta Karya Tata Ruang ada di sana. Jadi kita ada Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi saja. Seperti itu. Kalau Cak Astri, sebenarnya di Komisi 3 itu cakupannya atau mitra dinasnya di mana? Salah satunya di BSBK ya? Ya, salah satunya di BSBK sesuai dengan tusi kami di DPRD itu, di Komisi 3, jadi perencanaan, penganggaran, pengawasan di bidang pembangunan dan pariwisata. Oke. Salah satu mitra kami itu Dinas BSBK. Dinas BSBK. Selain Dinas BSBK mungkin? Selain BSBK itu ada Baperinda sekarang ya. Baperinda. Bapeda dulu. Oh, dulu Ya, Bapeda ya, sekarang. Oke. Baperinda. Ada Dinas Perkim Ciptaru. Ya, Perkim, Perumahan Permukiman. Cipta Karya dan Penataan Ruang. Ada Dinas Lingkungan Hidup. Ada Dinas Perhubungan. Dinas Pariwisata. Kemudian ada 2 bagian di Sekretariat Daerah. Bagian pengadaan barang dan jasa dan perencanaan keuangan. Baik, tapi kali ini kita fokus ke BSBK, Pak. Siap. BSBK karena lagi benar-benar viral ini di grup WA, utamanya di Facebook dan di beberapa timeline Instagram itu bermunculan pembahasan terkait dengan jalan. Nah, secara umum nih, umum dulu. Sebenarnya dialognya luar biasa. Berapa total panjang jalan di Kabupaten Bondoso itu saat ini, Pak? Total panjang jalannya itu berapa dan kondisinya berapa persen yang rusak ringan, yang parah? Ada yang baik, sedang. Ada yang sedang itu kira-kira. Baik. Berdasarkan hasil survei kondisi jalan tahun 2025, sebelum tahun 2025 itu kita ada panjang ruas jalan berdasarkan SK Bupati, itu panjang jalan kita 1395,276 km dengan jumlah ruas 400 sekian ruas. Dengan hasil survei kondisi jalan jembatan tahun 2025 menjadi berkurang
menjadi lebih pendek gitu Mas. Itu ada 1039 kilometer dengan jumlah ruas ada 383 ruas. Kemudian untuk tingkat kerusakan otomatis kan berkurang tuh Benar, dari benar, dari karena 1395 makin pendek kan? tambah pendek. Benar. Kenapa seperti itu? Nah, hemat kami di sini Mas Firman dan Mas Abdul itu kita mengupdate, ada yang kita update, ada yang kita downgrade tuh. Yang kita update itu yang sudah layak menjadi jalan kabupaten, dalam hal ini ruas jalan kabupaten. Sedangkan yang lebar masih 2 meter, 2,5 kita turunkan menjadi jalan desa atau jalan lingkungan. Nah, dari situ kita mendapatkan angka 1039 km dan 383 ruas dengan kondisi jalan 67% itu kondisi baik, sisanya 30 sekian itu kondisi rusak. Dengan total kerusakan panjang 337 km. 337 km. Yang dulu di 494. Kita sering nih nyampaikan ke Pak Ketua pada waktu sharing, pada waktu raker itu ruas panjang jalan kita itu sekian kilo itu tadi 1395 dengan kondisi kerusakan 494 kilo. Itu yang rusaknya parah ya Pak ya? Iya, parah yang harus kita tangani. Harus kita tangani. Nah, kemudian dengan hasil survei 2025 kemarin kita sisa 337 km. Nah, ini yang harus kita selesaikan dalam waktu 3 tahun ke depan. Seperti itu. Nggak, soalnya bro, kita tahu lah di media sosial seakan-akan Bondoso ini rusaknya luas sekali, jangan ada yang perbaikan sama sekali. Dan sering kali unggahan-unggahan di media sosial itu kan semuanya Pak? Seolah-olah parah banget. Sini rusak, sana rusak, di sini rusak. Faktanya hanya berapa tadi? 337 km. Itu berkurang dari angka berapa sebelumnya? Dari 494 kilo. Karena kita turunkan menjadi jalan desa dan jalan lingkungan, sedangkan yang sudah layak menjadi jalan kabupaten kita masukkan di jalan kabupaten. Seperti itu. Nah, pertanyaannya ke Pak Kadis ini, gimana? Downgrade gitu ya. Downgrade itu karena apa? Karena efisiensi. Betul. Nah, seperti ini benar. Iya. Kalau menurut Cak Astri sendiri kira-kira kenapa? Saya kebetulan lama di Komisi 3. Jadi 1395 yang tadi disampaikan itu memang kondisi kemarin ya. Kemarin. Mengapa banyak ya? Karena harapan ya pemerintahan yang ada gitu, termasuk kami juga waktu itu kan belum ada COVID, efisiensi, belum ada Impres nomor 1 tahun 2025 gitu. Sehingga diharapkan intervensi pemerintah daerah itu nyampe ke pelosok-pelosok. Nah, ini betul klarifikasi diupdate gitu. Ingat saya ya seperti itu. Tapi enggak lah, barusan sudah disampaikan bahwa ini evaluasi kondisi real ya. Memang ada beberapa yang tidak layak, yang kemudian berstatus jalan ruas kabupaten. Ya, apakah dulu dipaksakan jadi ruas nggak tahu saya. Berharap segera diperbaiki oleh pemerintah daerah. Padahal waktu itu pemerintah desa berkemampuan ya, sudah mulai berkemampuan. Untuk ya ada dana DD ya. DD. Sebelum COVID kan sudah ada DD ya, meskipun tidak sebesar itu. Kalau sekarang kira-kira kondisi desa juga tidak baik-baik saja, ini gimana? Makanya pertanyaannya itu di sini. Mengevaluasi itu apa karena Impres 19 2025 atau memang kondisi real? Kalau kondisi real belum selesai. Artinya nanti akan banyak yang nanya, kok tiba-tiba SK yang baru itu turun 300 sekian kilo panjangnya kan ya? Iya, benar. Ya, turun sekian kilo. Apa ini pemerintah mau lari dari kenyataan? Ya, sebenarnya publik
memang perlu tahu bahwa sebenarnya yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten kota provinsi se-Indonesia hari ini itu memang adalah efisiensi atau Impres nomor 1 tahun 2025. Dan itu sangat memukul kita lah. Iya, tapi kami lihat semangatnya ya, spiritnya, evaluasi status jalan kita memang perlu tiap tahun atau tiap 2 tahun lah dilakukan. Artinya jalan itu kan bisa jadi yang hari ini lebarnya 3, tahun depan itu bisa berkurang. Bisa berkurang. Ya, atau yang tahun ini 2,5, tahun depan bisa 3. Bisa 3. Nah, artinya dibutuhkan pemerintah harus cek langsung ke lapangan jalan ini apa masih tetap layak berstatus sebagai jalan ruas kabupaten atau sudah jalan perlu di-downgrade. Benar. Artinya biar tidak seperti yang ada di mindset kita dan banyak orang. Dari 1395 hampir 500 kilo itu rusak. Ya. Nah, Artinya padahal yang rusak ternyata setelah disurvei kondisi real di lapangan 337. 37. Benar. Ya, dari ruas jalan yang layak hari ini menjadi ruas jalan kabupaten. Gini, mungkin ini bro, yang perlu dijelaskan bahwa di statusnya itu ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, ada jalan desa, dan lingkungan. Dan semuanya ketika jalan rusak yang diminta jadi tersangkanya langsung dinas BSBK. Padahal ada tusi masing-masing, ada tanggung jawab anggaran di setiap tingkatan, kewenangannya masing-masing lah gitu. Ya seperti kemarin jembatan Ambrol itu kan kita padahal itu provinsi gitu kira-kira ya. Baik, ini pesanlah kepada teman-teman kita gitu. Iya. Jadi gini guys, sebenarnya itu tidak semua ruas jalan yang ada di Bondowoso itu tanggung jawab daripada pemerintahan kabupaten begitu. Ya dalam hal ini kewenangan ya. Nah, kewenangannya. Jadi ada pembagiannya guys, ada jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten, desa dan lingkungan. Kita nggak punya jalan nasional tapi ya Pak. Nggak punya. Di sini nggak ada ya. Yang ada jalan provinsi, jalan Jember Pak. Iya. Jalan Jember. Ya, mungkin ya, kita benar. sampaikan ruas jalan provinsi itu di sini ada 3 ruas. 3 ruas. Kita di alun-alun lah. Nolnya itu di alun, taruhlah kita nolnya di alun-alun. Alun-alun ke barat itu jalan provinsi. Ke Situbondo itu jalan provinsi. Ke Jember juga jalan provinsi. Ketika ada lobang, ada turun, ada rusak di ruas jalan itu pasti BSBK. Saya sepakat Mas tadi disampaikan bahwa ada klasifikasi jalan di situ. Benar. Dan tidak semua ruas jalan yang ada di Kabupaten Bondowoso ini menjadi kewenangan kita, kan begitu. Terus kita pasti tertuduh itu. Lah, terus siapa lagi Pak? Saya mau lapor kemana? Oke, lapor ke kami. Kami kan mengevaluasi, memverifikasi ke siapa, harus kemana, kan seperti itu. Nah, setidaknya sudah ada mindset di situ bahwa ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa, dan jalan lingkungan itu tadi. Nah, yang menjadi kewenangan kita dan yang ada database di kita, yang setiap tahun itu ketika kita survei kondisi, pasti ditanya, kok hanya disurvei saja Pak? Kapan mau dilaksanakan? Seperti itu. Padahal kami itu mengupdate ruas jalan kita, kondisinya seperti apa setiap tahun. Dan pasti setiap tahun kan kita ada penanganan, baik itu pemeliharaan rutin, rekonstruksi, rehabilitasi, kan seperti itu. Jadi setiap tahun kita ada penanganan. Jadi setiap tahun juga kita mengupdate data kita, baik itu jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Misal nih Pak, itu database ya, itu database loh ya, database yang sesuai dengan itu tadi. Yang ada 1039 km dan ada 383 ruas. Itu saja kewenangan kita yang ada di database. Ya, ada database. Setiap tahun kita update kondisinya, ada rusak ringan, berat, sedang. Dari ribuan itu yang rusak berapa tadi? 337 kecil sebenarnya. Cukup kecil, tapi anggarannya lagi-lagi. Tapi kita tenang Mas, tapi kita punya semangat loh. Kita punya semangat. Ya apa caranya ya semangat itu. Seperti itu. Oh iya. Ada semangat loh Mas kita. Ada semangat. Tapi kalau kemampuan anggaran kita berapa sih Pak kalau tiap tahunnya?
kalau pembangunan atau perbaikan jalan itu? Untuk penanganan jalan di tahun 2026 ini ada sekitar 50 miliar. Itu untuk kegiatan penanganan jalan saja. Seperti yang mungkin sudah kami sampaikan. Iya, banyak ya di media-media itu. Iya, kami sampaikan realnya seperti itu. Kita kan berharap bukan hanya di kabupaten saja. Kita sudah mengakses ke provinsi iya, ke pusat iya, kementerian iya. Kita sudah istilahnya kita tidak diam. Kalau diam kan kita stagnan, enggak. Pokoknya terima saja. Kita sudah ada upaya-upaya untuk itu. Kita ada komunikasi dengan provinsi, kita ada komunikasi dengan kementerian juga. Dalam hal ini PUPR dan Bapnas. Kita sudah melakukan itu. Kita tidak diam. Beliaunya juga sudah paham ketika kita sering bertemu nih. Ya mohon maaf, namanya proposal itu kan pasti banyak. Pokoknya mana yang dapat dulu ya sudah kita sampaikan. Ya, Tadi 50 M itu kira-kira dapat berapa kilometer ya? Sebelum ke anggaran ya. Sebelum ke anggaran. Poin 1 tadi saya ingin menggarisbawahi database ya. Database. Jadi itu harus bergerak terus. Jadi ada yang tadi sampaikan Pak Kades itu ya, cek kondisi kekinian ya jalan-jalan kita itu. Jadi boleh jadi kemarin itu jalan ruas kabupaten, hari ini karena kondisinya sudah misalkan tidak memenuhi syarat, menyempit ya, tambah, dan itu tidak kemudian tidak menjadi jalan penghubung yang strategis, itu bisa jadi itu di downgrade ya. Turunkan. Ya, ini mindset yang harus kita juga punya. Artinya seperti yang tadi disampaikan bahwa hampir 500 km rusak dari 1395. Memang berat ketika itu dipukulkan ke kita gitu. Nah, tapi ya, kami support untuk terus mendinamisasi database kita ini. Jadi cek terus kondisi lapangan. Dan itu kaitannya juga dengan bagaimana roadmap penanganannya, begitu kan ya. Kalau semua pukul rata, tidak cek lapangan dulu, tetap 1395, oke lah, misalkan nggak ada sih data yang nggak dinamis, nggak ada. Nggak ada, pasti bergerak. setiap tahun pasti ada pembaruan terus kan. Terus. Iya. Jadi Apalagi kondisi jalan kan. Iya. nah, Setiap hari data dipakai. dinamis kemudian perlu peta penanganan ya, peta jalan penanganan. Apa sih yang bisa dilakukan dari sekian ruas kita dan sekian masalah yang ada di situ, ya kan? Apakah kemudian ketersediaan ya, kecukupan anggaran yang ada di kita ini mampu untuk dimobilisasi ke situ gitu, diintervensikan menjadi kegiatan-kegiatan apakah rekonstruksi, rehabilitasi atau kegiatan rutin pemeliharaan. Nah, itu strategis begitu kira-kira kan seperti itu. Artinya di saat dana kita minim ya, masalah di lapangan besar, ini kan pasti ada satu strategi penanganan. Strategi penanganan, betul. Saat ini kita menghadapi efisiensi. Ya, mau tidak mau harus kita taat, kita patuh ke regulasi yang ada di atas kita, ke aturan di atas kita. 2026 contoh misalkan 2026 kemampuan anggaran untuk membangun infrastruktur kita ini di kisaran 50 M. Kalau kemudian dihitung 383 ruas ya, setelah SK yang baru ini kerusakannya 337 ya, nggak mungkin 50 miliar itu kemudian menyelesaikan Itu persoalan 50 kita. M jadi berapa itu, Cak? Dan kira-kira ya jadi 55. Saya secara teknis nggak paham ya. Ya. Berapa kira-kira Pak Kades? Ya, baik. Kita kan ada ada beberapa skema lah, ada rehabilitasi, ada rekonstruksi, ada pelebaran juga, ada pemeliharaan rutin jalan. Nah, kalau untuk rekonstruksi rehabilitasi itu target kita di 2026 ini ada 36 kilometer. Nah, itu untuk
yang rehab Rehabilitasi. dan lain sebagainya. Tapi ada satu ini yang pemeliharaan rutin jalan. Pemeliharaan rutin. Jalan. Pemeliharaan sulam rutin ya. jalan. Tambal Ya, sulam tambal itu. sulam. Itu kita targetkan 70 kilo. Berarti dalam 1 tahun 2026 ini ada Tiga- sekitar 100 lebih ya? 106 kilo. 106 kilo, Ada benar. 106 kilo. Nah, 106 kilo itu apa saja? Nah, pemeliharaan rutin itu tadi. Pemeliharaan rutin itu kenapa kok kita pemeliharaan rutin? Pemeliharaan rutin ini kan untuk menjaga usia kinerja jalan. Jadi taruhlah misalnya ada 1 kilo, yang berlubang itu ada 5 atau 4 lubang. Nah ini kan mempertahankan usia itu dalam 1 kilo itu. Andai pun ada 7 kilo misalnya, taruhlah 7 kilo. Yang kita perbaiki ada 10 titik. Kita kan memperpanjang usia 10 7 kilo Ya, itu. sebetulnya. Jadi jalan mantap itu tidak harus beraspal. Dengan tanah saja, misal tanah kemudian ada agregat dan lain-lain. Tapi ketika dilewati itu tidak gronjal, tidak ini seperti itu namanya jalan mantap. Kita ini kan jalan mantap toh. Jalan mantap kondisi berat berapa, ringan berapa, sedang berapa seperti itu. Jadi kita target 2026 ini ada 106 kilo. Dengan catatan itu tadi Terbagi dua itu. Dua. Yang 36 kilo itu terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi jalan. Pemeliharaan rutin ada Sekitar 70 kilo. kilo. Itu untuk mempertahankan usia jalan. Benar. Karena banyak penyebab faktor yang menyebabkan kondisi jalan kita itu menjadi rusak. Itu banyak hal. Ya. Ya makanya Pak Kadis ini kalau datang ke Komisi 3, berapa kemampuan anggaran tahun ini? 50. Nah ini kan dibutuhkan satu strategi. 50 cukup nggak ke 337 kilo yang rusak tadi itu ya? Nggak mampu. Nah butuh strategi. Apa strateginya kemudian? Kami tidak ke teknis ya. Kalau di komisi tidak ke teknis, tapi kepada kebijakan. Jadi bagaimana satu ya ruas jalan yang besar ya, dan itu menjadi penghubung antar kabupaten. Kalau istilahnya Pak Kadis ini ada jalan kolektor ya, secara fungsional itu secara fungsinya ada kolektor. Jadi ya di situ kira-kira orang ketemu, di situ orang-orang kumpul gitu, dan itu menjadi koneksi antar wilayah, antar kabupaten. Jadi carilah jalan-jalan yang seperti itu dengan kondisi rusak berat yang hari ini butuh penanganan. Apakah hanya dilakukan dengan rekonstruksi atau rehabilitasi? Tentu tidak juga. Bagaimana nasib jalan yang hari ini rusaknya ringan, ya kan? Rusaknya ringan atau sedang mau keringan gitu ya? Iya betul. Atau Itu nggak mungkin ke rekonstruksi, nggak mungkin. Iya, kalau direkonstruksi semua dananya cuma 50. Iya. Kalau yang rusaknya Nah, di situ ringan, kemudian ada pemeliharaan. Pemeliharaan tadi. Betul. Sehingga umurnya yang biasanya kalau tidak ditangani, kok saya yang jadi kepala dinas ini? Makanya besok rusak, dia nunggu lusa kalau ditangani. Tambal sulamnya sekarang gitu kira-kira. Memperpanjang umur ekonomisnya usianya. Usia jalan. Nah, ini kan strategi. Jadi saya minta yang tegas Pak, strateginya dana kita sekian, masalahnya ini bagaimana strategi yang harus kita lakukan. Jangan dipukul rata, ya sudah Pak, adanya duit segini, ambil saja yang mana saja terserah dibangun. Artinya kreativitas dari Pak Kadis juga diuji berarti. Iya Pak. Ya, ini belum lagi kepada persoalan soal ya political interest. Political interest. Jadi Pak Kadis ini ya harus bisa mendayung mana kepentingan poin birokratiknya, mana poin political interest ini. Iya, betul. Kalau misalkan kalau jalan ini tidak segera diperbaiki, nah itu kan, jadi kira-kira seperti itu. Kalau ini sudah susah aduh, ya untuk ini kan di daerah Jaya Sutri misalnya. Sudah diam 1000 bahasa. Iya. Karena yang mendapat keluhan itu pasti wakil rakyat. Cuma diukur terus gitu kira-kira. Padahal yang ngukur itu lagi survei. Iya, jadi selain masalah kondisinya memang banyak yang rusak, yang kedua duitnya terbatas. Dia terbatas panjang ini kalau bicara kemampuan fiskal daerah kita panjang.
Tapi udahlah, itu Pak Ansori tugasnya, PR-nya ke depan bagaimana kalau hari ini 2026 dapat ya 50 ya. Tolong dihitung lagi kira-kira 337 itu setelah dilakukan penanganan 2026 tinggal berapa? Ya. Tinggal berapa? Masihkah nambah jalan yang hari ini setengah mantap menjadi rusak gitu? Itu tolong dihitung juga sehingga 2027 yang akan datang sudah bisa diestimasi. Oh nggak cukup Pak kalau 250 lagi. Nah itu maksud kami. Ya. Jadi perlu 75, perlu 100. Nah dari mana duitnya? Ya eksekutif. Kami dorong, kami diajak bahas perda distribusi pajak dan distribusi daerah. Ya ada di sini BSBK ini selain mengerjakan itu juga berwenang melakukan pengumpulan distribusi pajak daerah ya sesuai dengan perda kita yang baru itu tahun 2026 kemarin. Ya, PDRD namanya, pajak daerah dan retribusi. Iya, PD pajak daerah dan retribusi ya. Iya, iya. Ya, itu maksud kami ya, keterbatasan duit ya, kondisi rusak tidak sebanding dengan kemampuan dana kita. Jadi perlu langkah strategis. Yang sering nongol di timeline Facebook, di komentar atau kadang di grup Facebook itu yang sering jadi bahan diskusi lah dari masyarakat Bondowoso itu kan ada tuh. Tidak usah kami sebut lah kira-kira kan nama grupnya. Ya mungkin ada yang lain nggak ketemu masih. Ya, mungkin yang kebetulan warganya tidak ada mainkan medsos ya. Itu. Ada pertanyaan yang unik, Cak. Ada yang bilang, loh APBD kita itu 1, berapa sebenarnya? 1,8. Apa itu nggak bisa bangun jalan untuk 1 tahun selesai begitu, Cak? Itu kan salah paham itu, Bro. Nah, itu perlu dijelaskan juga, Cak. Nah, itu masyarakat bertanya begitu soalnya, Cak. Nah, itu salah kaprah sebenarnya, Bro. Gimana, Cak? Jawab itu, Cak. Ya, panjang kalau bicara ini ya. Jadi tadi soal fiskal daerah, sekarang soal struktur APBD kita. Ya, memang ada belanja wajib, ada belanja ada urusan wajib di undang-undang itu, ada urusan wajib, ada urusan pilihan. Infrastruktur ini urusan wajib, apalagi yang berkaitan dengan layanan dasar kayak jalan itu. Jalan, air minum, ya. Infrastruktur kan tidak hanya jalan, air minum, terus perumahan ya, sanitasi dan lain sebagainya. Itu urusan wajib. Artinya kan undang-undangnya sudah mengatur APBD semuanya kan, tidak hanya urusan jalan saja kan, tentang tata kehidupan masyarakat. Cuman ya masyarakat kadang-kadang masyarakat awam itu mengiranya dengar kabar bahwa anggaran APBD 1,8 dikiranya wah kita mampu begitu. Padahal 1,8 hari ini itu info terakhir ya mungkin seperti yang disampaikan Pak Bupati dan timnya ya, menerima demo mahasiswa itu kita itu turun berapa? 324 sekian miliar ya. Dari 2,1 ya, Cak ya? 2,1. Dari 2,1 di 2025. 2025 ya. Ya hampir saya lihat lebih besar Jember, tapi memang APBD-nya lebih besar Jember ya. Tapi sekelas kita dengan 32 sekian itu ya pukulan besar juga. Gitu. Betul. Karena di dalam struktur APBD itu ada belanja pegawai yang besar. Bondowoso masih punya ya ini problem kita, masalah kita juga ke depan. Kabarnya 2027 kan. Apalagi 30% ya, 30%. APBD. Undang-Undang 1 2022 itu akan berlaku efektif setelah 5 tahun diuji coba. Betul. 27 berapa? 30%. Selain tunjangan guru. Iya, Bondowoso berapa sekarang? 48 itu ya. Itu 48 selain tunjangan guru, kalau selain tunjangan guru itu 38. Iya, 38 lah, 37 sampai 38 Bondowoso. Ini masalah kan? Betul. Ya masalah kan? Apakah butuh penanganan lagi? Ya, jadi sebenarnya masyarakat itu
belanja infrastruktur. Jadi undang-undang HKPD itu tidak hanya soal Bener. Pak Ansori ini harus menyiapkan 25% minimal dari dana transfer ke daerah. Betul, itu ada itu. 25%. Baca wajib. Berapa dana transfer ke daerah ini? 1,7 ya kan Pak ya? Iya. Kalau dari pusat ke daerah, Iya. kalau terakhir saya baca 1,4 kayaknya. Ya 1,4 misalkan ya, 1,4. Iya, yang sekarang ya. Bukan yang provinsi dia. Bukan. Dikurangi yang provinsi 1,4. 25%-nya berapa? Wah, ya itu harus di 25%. 1,4. 1,4. ya itulah Hampir 300 ya. hampir 300. Hampir 300. Bisa Pak Ansori cari uang di 300 2027. Gimana Pak? Iya, makanya kami dengan adanya pajak daerah dan retribusi daerah itu kita nih diminta untuk nge-push ya. Nge-push dari pendapatannya di PAD. PAD kita ini sekarang Dinas Pendapatan sudah mendorong kita terus nih. Kemarin PAD kita itu sebesar 290 sekian. Kita di up lagi nih Ya, jadi 300-an. Jadi 300 ya. 300 297 tuh. Digabung dengan yang kemarin jadi sekitar 400-an. Bisa hampir 500. Nah, Ya. ini sekarang kan harus berkolaborasi, Pak. Semua harus ikut berpartisipasi di sini. Bukan hanya dinas BSBK saja, selaku dinas penghasil juga kan seperti itu. Dinas penghabis juga iya, dia artinya akan masuk di infrastruktur itu. Perlu kami sampaikan di sini kalau yang kemarin itu kondisi jalan kita yang harus diperbaiki, yang kalau misalnya butuh anggaran 494 itu butuh 1,9 triliun. Kalau sekarang 337 itu butuh sekitar 1,3 triliun. 1,3. Untuk menyelesaikan 330. Kalau diselesaikan total. Kalau diselesaikan total, kalau dicicil ya tinggal bagi aja. Berapa Pak? 1,3 T. 1,3. Mati ya udah. Kan seperti itu. 1,3. 1,3. Kalau apa? 1,8 kurang 1,3 hancur Pak. 1,8. Ya enggak usah di dinas pendidikan, enggak usah kesehatan, enggak usah pariwisata, enggak usah Jadi pertanian, Bondowoso enggak cukup usah perkinan. Cukup infrastruktur jalan, jembatan dan drainase saja. Iya. Tapi nggak boleh Pak. Artinya dana pendidikan harus 20%. Ada aturan-aturan tertentu kan Iya, sebenarnya. dalam tanda kutip tadi kita Berandai-andai. ada PAD 1,8. Udah masukkan ke infrastruktur jalan aja. Semuanya. Itu jalan saja loh ya, Mas ya. 1,3 yang kemarin 1,9 itu perkerasan jalan saja, belum jembatan, belum drainasenya. Kan seperti itu perkerasan jalan saja. Nah, kita ada 1,3 itu yang kita butuhkan tahun 2027 sampai dengan 2029 3. Ya istilahnya 337 itu Pak, harus kita selesaikan. Tapi ada semangat ya. Yang penting semangat. Ya dengan adanya semangat ini ya kita bisa kemana-mana untuk mengakses itu kan. Ini kan untuk Bondowoso kita semua. Benar. Seperti itu Pak. Nggak ditanya yang 2026 Pak Ansori ini. Gimana? Yang 2026 nggak ditanya. Gimana yang 2026 itu? Yang itu seperti yang saya sampaikan 2026 itu ada 100 kilo Pak. 100 kilo. Nah, 100 kilo. jadi 106 100 kilo itu terbagi menjadi 2. Terus ditanya kapan Oh, itu? kapan itu? Baik. Baik. Dapil sekalian, dapil 2 kan? Ini mewakili tuh. Saya sedikit menyimak ya apa yang saya dengan Bapak Bupati ke lapangan itu kan ada yang menyampaikan ada rencana ya kan harus kita rencanakan. Kita rencanakan di sini bukan berarti masih mengusulkan. Kita merencanakan secara teknis itu kan ya kita teman-teman konsultan survei ke lapangan, butuh anggaran berapa, kemudian dihitung nanti berapa, digambar nanti. Nah itu kan sudah direncanakan. Nah direncanakan di sini bukan diusulkan, bukan bermimpi gitu loh. Itu kan sudah ada anggaran di situ. Makanya kita sampaikan ada anggaran 50 miliar. Nah itu kan sudah ada. Kita tinggal melaksanakan. Nah kemarin sempat saya menyampaikan berstatement itu kan pada waktu ada itu adik-adik mahasiswa itu Pak Ketua kan minta saya berdiri. Coba berdiri tuh Pak Ansori. Iya, kami berdiri. Kapan? April ya, awal April. Iya Pak, April. Nah kami dengan tim kami di sini, nah sekarang kan sudah selesai perencanaan. Kita percepat nih Pak. Saya minta ke teman-teman untuk mengevaluasi itu, verifikasi secepatnya.
April Pak ya. Lah, saya minta April. Tanya April. lagi. Tanya lagi, kita tanya lagi. Tenang ya. April ya. April. Ya, bulan depan ya. Sekarang sudah Maret ya. Bentar lagi kita Lebaran. Karena perencanaan kita sudah selesai. Dan perlu kami sampaikan di sini, perencanaan itu bukan masih direncanakan, masih apa? Sudah perencanaan kita. Artinya dokumen perencanaan sudah ada, tinggal melelangkan gitu aja. Melelang. Kalau sudah Ya. ada, istilahnya dilelangkan gitu ya. Dilelangkan. Sekarang kan ada beberapa metode yang harus kita lakukan, gitu, harus kita lewati itu. Kalau dulu dilelang seperti itu. Mohon saya potong Pak. Tapi dari anggaran dari rencana 100 km Ya, 106 km yang terbagi menjadi 2 Iya. rekonstruksi, rehabilitasi dan Dan rutin. dapil 2 dapat guys. Oh ya dapat. Lah, seperti tadi, pasti nih ada yang bertanya pada kami. Merata ya Ada di seluruh dapil. 23 kecamatan. Ada di 23 Ada di kecamatan. 23 kecamatan. Oleh sebab itu, kalau misal kita seperti yang disampaikan Pak Ketua Komisi 3 tadi, kita ambil jalan kolektor lah misalnya, antar kecamatan. Yang lain kan tidak dapat nih bagian nih. Mohon maaf dalam artian, ini bukan bagi-bagi proyek, bukan bagi-bagi lokasi. Kalau kita misalnya ngambil skala prioritas, saya sudah menyampaikan ke Pak Ketua, Pak, kami itu ada prioritas, sangat prioritas, super prioritas, kan seperti itu. Nah, yang kita ambil super prioritas misalnya, yang lain tidak kebagian. Tuh. Ya kita misal ambil jalan kolektor saja antar kabupaten, bukan jalan provinsi, jalan kita antar kabupaten. Misal Tamanan, kemudian ada Kelampokan itu Kelampokan mana Pak? Cermi Kelampokan. Cermi Kelampokan itu kan konektivitas dengan kabupaten lain. Nah, itu yang menjadi super prioritas bagi kami. Di Tamanan mana tuh? Maisan ya? Bukan, Tamanan ini Sukowono. Tamanan Karangmelok. Oh, yang Karangmelok, sekarang ya, kita arah lagi Sukowono. Tandang Sulam itu. Ya. Nah, itu kan konektivitas ke antar Kabupaten. kabupaten. Benar. Nah, kalau itu diselesaikan, Pak, yang lain tidak dapat. Contoh, Cermi itu kan terkoneksi dengan kabupaten lain. Betul. Prajekan, Cermi, langsung ke belok kiri itu, langsung ke Situbondo. Kalau itu kita selesaikan, yang lain tidak dapat. Nah, kita seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, ada dalam tanda kutip itu memperhatikan yang lain gitu Pak ya. Ada dapil-dapil yang disebut itu tadi, kita merata kok ada 23 kecamatan. Tapi yang pasti kita APBD awal ini seperti ya saya tahu lah dalam tanda kutip lagi Prajekan Cermi selesai kan gitu. Bukan hanya di situ, ada lokasi-lokasi lain yang kita selesaikan dalam artian seperti program kita Bapak Bupati ada rantas itu rantas. ruas jalan tuntas. Nah, Ruas jalan tuntas. asumsi masyarakat mungkin rantas itu ruas infrastruktur tuntas gitu. Seolah-olah 1 tahun ini kita selesaikan kan. Benar. Itu ramai ya. Ramai itu dibahas. Rantas itu kan infrastruktur tuntas gitu ya. Padahal itu kan ruas jalan tuntas. Jadi Ruas jalan tuntas. satu ruas itu selesai, satu ruas itu selesai seperti itu. Tapi bukan pas tuntas 1 tahun ya. 1 tahun itu tidak tuntas begitu. Satu ruas tuntas. Nah, sama dengan program kementerian. Program kementerian tidak ada yang pendek, pasti satu ruas tuntas seperti itu. Harapan rantas itu seperti itu. Sebenarnya berarti rantas itu Ruas infrastruktur. ruasnya ya, gitu. menyelesaikan perluas gitu. Perluasnya. Target kita terpenuhi, Pak, kalau seperti itu. Tidak 200 meter, 100 meter, 200 meter, tidak seperti itu. Jadi benar-benar kelihatan pembangunan kita itu seperti itu. Satu ruas misalnya 1 kilo, ada 5 kilo, selesai. Gitu. Jadi benar-benar kelihatan sesuai dengan visi misi Bapak. Soalnya kan yang ramai dibicarakan itu dikiranya rantas itu 1 tahun selesai. Gitu. 1 tahun selesai semua Tapi gitu. sebenarnya logikanya nggak main juga pas kalau dengan kerusakan sedemikian banyak 1, 1 tahun. berapa tadi? Misal kita butuh anggaran 1,9 dulu sebelum kita upgrade dan downgrade Ya. ruas jalan. Kan tidak mungkin Pak, butuh 1,9 T. Ya benar, yang lain tidak ada belanja. Benar. Masuk ke Nah, tidak boleh kan? Oleh Itu sebab tidak itu boleh. ada undang-undang di situ yang membatasi untuk peruntukannya. Saya rasa ini literasi yang bagus lah untuk nanti teman-teman Iya. di media sosial itu. Siap. Ya kami juga begini di Rantas ya, di misi Rantas dalam rangka juga memberikan edukasi begitu bahwa pemerintahan ini dan bersama kami di saat menyusun APBD ya, Perda APBD itu salah satu yang kita jadikan tolak ukur landasan adalah RPJMD.
di RPJMD salah satu bunyi misi utama hari ini ya, masalah kita, PR kita adalah penanganan jalan, penanganan jalan. Tapi bahwa perlu diingat juga Bupati kita ini, Pak Wabub kita ini dan seluruh jajarannya khususnya yang di PSBK ini baru PAK 2025 ini yang bisa merencanakan. Iya. Sebelumnya peninggalan, warisan. Nah, itu selesai di tahun kemarin. Jadi di awal 2025 itu disusun, ditetapkan saat akhir sekitar bulan November ya, 2024. Ya, masih situasi pilkada. Jadi yang misi rantas jalan itu ya mulai PAK 2025. Kapan itu? Ya Juli mungkin ya Pak ya? Iya, Juli itu baru dokumen KUHP-PAS lah. Baru KUHP-PAS benar, Ya, Juli. September ya. September ditetapkan. September tahun 2025. Ya itu tahapan ya. Tahapannya yang memang benar pure dikelola oleh pemerintahan yang baru. Akhir September. Berarti persis jalan mulai Oktober, November, Desember, 3 bulan. Sekarang tanya ke Pak Kadis ini. Berapa yang sudah dibangun? Selama berapa? Selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Berapa Pak? Karena saya dengar di luaran juga. Ini kampanyenya 2 tahun tuntas. Iya, itu sering sekali soalnya. Kampanye 2 tahun tuntas. Nah, sekarang kita baru selesai 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan ini sudah berapa? Keseriusan Benar. pemerintah daerah itu. Nah, kami kan ikuti perkembangannya itu, pengawasan kami ya berikut dengan TL perencanaan penganggaran berikutnya, begitu. Coba tanya beliau ini. Kira-kira berapa ada tahapannya ya? Hanya berapa? 3 bulan. 3 bulan tadi. Betul. Kita pada waktu itu tahun 2025 penetapan APBD itu saya ingat nih, tanggal 29 Oktober. Nah, Oktober. 29 Oktober itu kita mulai bergerak nih, Mas. Mulai bergerak. Oh, di APBD ya? Oh, benar. Kita ada waktu hanya berapa hari coba? Iya. Waktu itu. 29 Oktober. 29 Oktober. November kita perencanaan. November. Desember, Pak. Kita melaksanakan kegiatan itu. Ya makanya Desember ada pembangunan. Benar, Desember ada pembangunan. Alhamdulillah tidak bablasnya sampai 2026 nih sekarang. Nah, kita pada waktu itu berjuang ya apa namanya, bahasa Maduranya itu pokoknya cetak di soko-soko gitu, seperti itu ya. Enggak, ini real Mas. Benar. Real. Karena apa? Kita mengawal kegiatan ini, Pak. Kita mengawal kegiatan ini sehingga ada yang bertanya kepada kami, Pak Ansori berapa yang sudah ditangani BSBK tahun 2025 kemarin berapa? Oh sebentar, karena Desember masih berjalan, belum bisa dihitung nih berapa. Ketika sudah 100% kegiatan baru bisa merekapitulasi semua kegiatan. Nah, saya tanya di Januari kemarin, berapa ini yang sudah dikerjakan tahun 2025 kemarin? Dengan anggaran berapa itu sekitar 40-50-an miliar sekian, itu target kita 25 kilo, ya seperti yang kita sampaikan di statement itu 25 kilo, ternyata kita mengerjakan 2025 ada 43 kilo Pak, sekitar 43 kilo. Artinya kan ada 18 kilometer lebih di perubahan APBD dengan waktu yang sangat singkat. 3 bulan atau tadi 3 bulan. Artinya kan nggak main-main juga Pak. Sakti begitu kan. Siang jadi malam jadi siang. Ya itu yang kita rasakan, kita masyarakat Bondowoso hari ini berterima kasih Pak. Iya. Dengan ini kita tahu lah gitu. Pada Pak Bupati dan Pak. Oh iya betul, kita berterima kasih harusnya kan. Iya. Ada 43 kilo yang sudah kita selesaikan di tahun 2025. 2025. Iya. Ulang Pak, berapa? 43 kilo. Dari target 25 kilo. Ada 43 kilometer yang sudah dilakukan pembangunan di tahun 2025 gitu. Nah ini jarang lah didengar oleh masyarakat. Betul. Tahu masyarakat kan upload jalan rusak gitu. Ini kapan Pak? Iya, itu. Ya, ini kapan? Tidak bisa dipungkiri Mas ya. Memang benar rusak. Yang harus kita tangani ya itu kan seperti itu. Tapi tidak semua. Seperti yang disampaikan tadi perlu kita ketahui juga
klasifikasi jalan itu sesuai dengan Jangan-jangan yang di foto jalan jalan desa. desa. Nah, Jangan- benar. jalan lingkungan. Nah, yang ada di database kita ulangi lagi. Yang ada di database kita 1039 dengan jumlah ruas itu 383. 383. Ya itu yang ada database-nya ya itu saja yang menjadi kewenangan dinas BSB. Seperti itu. Nanti ya kalau mau moto jalan, Takutnya jalan desa juga. Sekarang bandingkan Ya. 2025 dengan 43 kilo tadi Pak. 43 kilo. Ya, Targetnya 43 sekarang kilo. berapa? 106. Ya. Ini yang juga perlu diedukasi ke masyarakat. Iya. Jangan-jangan kita juga di DPR ini dikira tidur ya. Benar. Dari 43 kilo di tahun 2026 ini targetnya itu 106 kilo. 6 kilo. Yang terbagi, ini harus diulang nih. Iya. Biar gak ditanya-tanya terus, Pak. Yang terbagi menjadi 2 agenda. Yang pertama itu untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Iya. Yang 70 kilometernya itu Untuk pemeliharaan. untuk pemeliharaan Iya. rutinnya Iya. gitu. Ya, Bro, kita ini masuk ya, ini kita coba menyisipkan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Siap. Kolom komentar kolom komentar netizen lah. netizen di Facebook. di Facebook, di beberapa timeline gitu. Nah ini Pak, pertama, ini saya tidak perlu nyebut ya. Siap. Ya ada pertanyaan dari netizen nih. Kalau musim hujan pasti jalan rusak lagi, padahal baru diperbaiki. Bagaimana penjelasan teknis dari pemerintah mengenai hal ini? Baik. Ini siapa nih? Pak Kadis ya? Monggo. Ya, baik. Pak Kadis, terima monggo. kasih. Kondisi saat ini ruas jalan kita itu terutama kan idealnya Mas, ideal jalan itu kan ada badan jalan, ada bahu jalan, ada drainase kanan kiri. Ada badan jalan, bahu jalan, drainase. Nah, kondisi saat ini badan jalan, bahu jalan dan drainase itu sudah beralih fungsi. Ada yang sudah beralih fungsi. Utamanya yang drainase jalan sudah beralih fungsi menjadi JKM, jalan keluar masuk, ada yang menjadi rumah juga, ada Teras. ada yang menjadi teras untuk Untuk parkir Parkir dan kendaraan. lain sebagainya di situ. Nah, itu salah satu penyebab kerusakan jalan. Nah, bagaimana air hujan, bagaimana saluran drainase kalau tertutup Pasti menggenang ya? pastinya bukan lewat di saluran drainase. Drainase, Ketika tertutup pastinya lewat di Ke aspal. atau lewat di badan jalan itu Badan tadi. jalan itu. Ya cepat rusak Pak. Itu salah satu benar, ini. Hujan iya, drainase tidak berfungsi dengan baik. Nah ini juga kami berharap kepada masyarakat, ayolah berpartisipasi untuk kita juga ada kolaborasi. Jangan buang sampah sembarangan. Ketika mau tutup drainase itu ada koordinasi dengan kami. Koordinasi. Saya pernah di salah satu wilayah UPT lah. Kita kan ada 10 UPT nih. Ada 5 UPT Bina Marga dan 5 UPT Sumber Daya Air. Ada di salah satu UPT hari Jumat itu teman-teman masih melihat kondisi di saluran drainase kita tuh masih kosong, Pak. Existing ini masih kosong. Oh ya, masih kosong. Nah, hari Senin di situ sudah ada plat, ada bangunan di situ. Lah kapan yang mau? Kan enggak 2 hari. Ada waktu 2 hari itu sudah ada plat Pak di situ. Ada jalan keluar masuk di situ. Nah ini kapan? Nah banyak terjadi seperti itu. Setidaknya kalau ada koordinasi dengan kami, secara teknis pasti kami sampaikan. Jangan menutup saluran drainase yang ada di kanan kiri jalannya seperti itu. Jadi kita butuh normalisasi secara keseluruhan. Contoh juga ya. Kemarin kita memperbaiki jalan alternatif nih. Kita kan ada jalan alternatif. Yang mana? Yang Pasca ini tutupnya. dusun desa Duko. Karena alternatif juga di rumah saya, di Grujugan itu kan juga. Betul. Saya lewat sana, Pak. Di situ ada bukan bangunan, tapi kayu yang ada di saluran-saluran itu. Akhirnya air itu masuk di sini di badan jalan kita. Lah ini besar sekali. Kayu ini direndam itu. direndam. Ada yang direndam ya, ada yang iya. masuk di situ ya. Nah, ini bagaimana? Ketika air meluber ke jalan, terus siapa yang bertanggung jawab? Seperti itu. Nah, bagi yang nanya nih, dengerin. Ya, kita kan harus ada kolaborasi Pak Iya. antara kita Dinas BSBK. Andai pun ini ada yang menggenang, tolong hubungi kita. Kita ada UPT
di setiap wilayah seperti itu. Itu salah satu penyebab kerusakan dan ada kerusakan Penyebab jalan rusak ya. penyebab Drainase kerusakan tadi jalan. Yang pertama ya drainase itu tadi. Yang kedua Pak, yang kedua muatan yang berlebihan. Muatan yang berlebihan. Ini. Pasti ini Pak. Apalagi sekarang nih ada pengalihan arus nih akibat penggantian jembatan Sentong nih punya provinsi. Itu ada beberapa ruas kita yang digunakan oleh pengguna jalan yang melebihi tonase. Akhirnya apa? Ya cepat rusak lagi. Selain itu drainase tidak berfungsi karena ada alasan itu. Yang kedua tonase yang berlebihan. Langkah preventifnya kira-kira pencegahannya untuk tonase. Kalau tonase saat ini sudah ada rambu-rambu di situ, ada rambu-rambu. Tapi kita juga apa Mas ya? Kita tidak 24 jam di lokasi itu. Benar. Perlu kesadaran berarti ya, perlu kesadaran. Pertama kesadaran. Di situ sudah ada tim kami juga, ada rambu-rambu juga. Harus lewat di sini, ada lewat di sini. Kita ada kolaborasi lah dengan BPBD dan Dinas Perhubungan. Seperti sudah ada langkah-langkah, ada upaya kita. Pertama upaya pengalihan arus. Nah, kami sudah menghitung di situ, memprediksi kalau yang di luar Sumbu 3 itu bisa lewat di sini. Sudah kami arahkan seperti itu. Cuman masih ada yang lewat di ruas jalan kita yang seharusnya tidak lewat di situ melebihi tonase seperti itu. Jadi itu ya Pak Dewan ya. Pelibatan partisipasi masyarakat, Masyarakat, ya, benar. penting. Bahwa tadi ya dananya terbatas, masalahnya banyak. Sementara di saat musim hujan persoalan kita itu ya di drainase, drainase. banyak air meluap ke badan jalan. Tapi drainase ini sudah juga direncanakan ya untuk ada revitalisasi dan sebagainya. Ya. Ini ya selain normalisasi ya juga direvitalisasi. Gitu. Jadi bagi ruas-ruas jalan yang memang memenuhi apa ya, cukup lah lebar dan lain sebagainya, sehingga drainasenya harus mantapkan dengan konstruksi yang bagus misalkan, ya perlu itu dilakukan. Bila mana tidak, misalkan dana tidak cukup, ya sekali lagi normalisasi. Ya, normalisasi tentu butuh keterlibatan masyarakat, partisipasi ya. Baik secara langsung itu ya ikut menjaga, tidak langsung ya kesadaran tidak membuang sampah atau hal yang lain ya yang bikin air tertutup itu sehingga meluber ke jalan raya. Jadi tetap poin partisipasi masyarakat ini kita tempatkan secara signifikan sehingga semua merasa memiliki. Jadi betul bahwa ini aset daerah, dibangun menjadi aset daerah, tapi yang pakai kita ya. Jadi di saat minimal di depan jalan, di depan rumah di depan rumah kita ya. Jadi tadi Pak Kadis nyebutkan ada badan jalan, ada baut jalan, ada drainase ya, minimal yang di depan rumah kita yang kita ikut pelihara, kita ikut rawat ya. Secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung ya silakan mungkin mampu menormalisasi, ambil cangkul, naikkan endapan lumpur itu. Tidak langsung ya, tidak buang sampah di situ begitu. Benar. Terakhir nih Pak Kadis. Viral hari ini ya. Viral. Sangat viral sekali. Di mana? Bukan di mana-mana ya. Seringkali kita melihat kadang live TikTok gitu TikTok ya, ini harus ditanggapi ya. Ini perlu ditanggapi baik dari Pak Kadis maupun dari Kak Sutri nanti. Nih, apa tanggapan Bapak dengan adanya pembangunan jalan yang dilakukan oleh sukarelawan, yaitu yang dilakukan oleh masyarakat Bondowoso sendiri? Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih sudah membantu kami, sudah membantu ruas-ruas jalan kami. Ada tambal sulam juga yang sama dengan kita Dinas PSBK melakukan tambal sulam sehingga pengguna jalan menjadi aman. Itu kami mengucapkan banyak terima kasih. Akan tetapi yang kita tambal sulam itu banyak. Ada sekian ruas itu tadi, ada 337 ruas dan di situ banyak kerusakan tambal sulam. Nah, kami sangat mengapresiasi itu ketika ada tambal sulam yang dilaksanakan atau dilakukan oleh masyarakat.
Tapi setidaknya kalau misalnya ada kolaborasi dengan kami, ada koordinasi dengan kami siap. Siap ya? Kami siap berkolaborasi. Siap berkolaborasi. Kami siap berkolaborasi. Karena seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, anggaran kita sangat terbatas, fiskal kita sangat terbatas, sempit dan lain-lain. Nah, ini kan harus ada kolaborasi. Saya teringat rumus pentahelik itu, ada 5 pilar ini yang harus menjadi satu, kan seperti itu. Salah satunya masyarakat. Ayo bersama-sama, kan dalam rangka untuk mengamankan aset kita semua. Aset kita ini ya harus dipelihara, harus dirawat bersama-sama, kan seperti itu. Saya apresiasi dan banyak berterima kasih. Tapi ketika ada informasi, misal ada Pak, kami akan melakukan ini, kami siap. Tim kami juga siap. Kami ada tim TRC itu yang setiap hari melakukan tambal sulam di beberapa ruas itu. Kita ada 3 tim nih. Ada tim 1, tim 2, tim 3. Yang tim 1 yang di Tamanan itu, yang tim 2 kemarin di dusun di Duko. desa Duko Duko Kembang alternatif ya? Jalan alternatif. Kemudian yang ketiga kemarin di Lojajar sini kita ada 3 tim. Nah, itu yang bisa kita ajak kolaborasi. Kita siap kok, Pak, kami ada bahan, bagaimana ini teknisnya, ya monggo, kita siap kok, kita terbuka. Karena kan kemarin juga rame juga itu pembangunannya yang dari itu dari masyarakat itu swadaya itu jadi bangun, tapi beberapa hari kemudian jalannya kalau saya baca di Facebook dan postingan-postingan itu ya cepat rusak juga begitu Pak. Makanya alangkah lebih baiknya ketika ada kolaborasi. Monggo, tadi. kami tidak tertutup kok. Kami akan terbuka untuk itu. Apalagi kan untuk memperbaiki atau mengamankan aset kita semua. Betul. Sama-sama. Kalau Cak Sutri? Ya, terima kasih ya yang pasti itu. Terima kasih atas sukarelawanan ya. Masyarakat saya juga di desa ya juga seperti itu bersama teman-teman. Jadi mana jalan yang lubang dan itu bahaya ya kita tambal pakai semen, pakai pasir, semen pakai pasir meskipun asli konstruksinya itu aspal ya. Yang pasti tidak dimarahi sama Pak Ansori meskipun pakai cor beton itu ya, meskipun dengan tambal sulam menggunakan semen gitu. Kondisi kita gitu ya, tidak secara spesifikasi teknis dan sebagainya memenuhi syarat di sini. Pasti terima kasih dan ini bentuk yang harus terus bentuk keswadayaan masyarakat yang terus perlu dipupuk ya, persoalan kemudian apakah penanganan sementara itu tidak awet, misalkan yang tidak lama. Seperti yang Pak Kadis tadi, memang ada teknis pekerjaan jalan itu butuh skill ya, butuh keahlian tertentu dan akan sangat baik di saat ada kolaborasi dan lain sebagainya. Jadi masyarakat menyiapkan tenaga, misalkan menyiapkan bahan, tapi dinas menyiapkan ahlinya gitu. Ya, menyiapkan ahlinya. Ini harus misalkan kalau kulmek harus dikerjakan kapan Pak? Siang misalkan Pak ya. Kalau dikerjakan malam kenapa Pak? Ya suhunya mungkin Pak. Gitu. Aspalnya kan sudah aspal dingin. Aspal dingin. Jadi kalau dikerjakan malam tambah mengkerut Pak ya. Hal-hal teknis itu enaknya, baiknya dikoordinasikan dan dikolaborasikan. Itu yang penting. Ya, itu penting, sangat penting. Akan semakin berwarna berarti ya Pak. Ya, kalau ada koordinasi, kolaborasi itu. Tapi memang masyarakat saya sendiri merasakan kapuru begitu ya. Kapuru mantap kira-kira. Benar. Kapuru mantap. Karena terlalu lama tidak mantap. Waduh, berat itu. Pak Ketua, teman-teman ini ya. Penanganan jalan itu yang kemarin ditambal sulam oleh warga, oleh masyarakat. Sebenarnya di situ ada paket yang mau kita kerjakan, Pak. Yang dilakukan oleh teman-teman relawan. Ada kegiatan di situ, Pak. Ada kegiatan di situ, seperti itu. Kan coba misal contoh nih di mana Cokroaminoto itu. Ya, Cokroaminoto, benar. Itu kan sudah ada pilok-pilok tuh di situ. Itu sebenarnya ya. Konsultan sudah survei di sana. Itu mau ada kegiatan di situ. Artinya mau dilakukan tambal sulam. Bukan tambal sulam, tapi di situ sudah ada penanganan, Pak. Iya, ada rehabilitasi mungkin. Rehabilitasi, ada rekonstruksi di situ. Seperti itu. Itu kan sama dengan yang di daerah Pujer juga. Itu ada penanganan di situ kan sudah ada pilok. Ya sama dengan di ini saya ilustrasikan
teman-teman Bina Marga Provinsi itu sudah mau ada penanganan di jembatan ini. Tapi keburu longsor dulu gitu loh. Longsor dulu. Nah, seperti itu. Jadi ya sangat antusias masyarakat kita untuk memperbaiki jalan. Ya merasa memiliki kan alhamdulillah. Baik kan, Pak? Padahal itu ada penanganan di situ. Seperti itu. Ya dua ruas itu saja contohnya seperti itu, Mas. Siap. Baik, barangkali memang kita banyak PR ya untuk urusan jalan ini dengan anggaran yang terbatas, tapi tadi yang seperti dari Pak Kadis dan Cak Sutri, Kita banyak kita tetap punya semangat. Apa itu? Akselerasi. Semangat akselerasi, boleh. dan kreativitas. Bisa saja tidak cukup. Ya, kita dorong Bupati terus untuk cari itu. Cari itu. Sumber pendanaan lain. Pendanaan lain. Menggunakan skema apa mungkin? Nah, itu. Beliaunya. Ya, itu nanti bisa kita bahas di lain waktu. Mungkin bisa langsung closing aja. Ya. Terima kasih Pak atas waktu dan tempatnya hari ini Siap. dan suguhannya juga. Ada kopi bro, ada kopi. Kopi juga. kami banyak belajar lah dari mana? Dari Pak Ansori, Dari diskusi malam saat ini ya. Ya, dari Cak Sutri juga kita belajar soal bagaimana pembangunan jalan baiknya digimanakan dan database tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Ruas Ansori, jalannya. ruas jalannya. Dan dari Cak Sutri kita juga belajar soal Bagaimana secara prosedural, kemudian APBD kita itu ya tidak digunakan semuanya untuk pembangunan jalan. Ada aturan bagiannya, ada aturan mainnya, kira-kira kan begitu. Ya. Nah, Ya mungkin itu nanti kita bisa bahas lebih intent lagi hal-hal lain Pak. Hari ini kita ucapkan banyak terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa kembali di episode podcast Politik Kopi. Terima kasih. Terima kasih.